screen ya, yang ada di screen. Jadi mirip sekali sekilas gitu ya, seperti persamaan kuadratik. Tetapi di sini yang perlu diperhatikan adalah bentuk umum itu, jadi A D kuadrat Y per DX kuadrat plus B DY per DX plus CY sama dengan FX. Nanti dari situ akan timbul dua tipe persamaan diferensial ya. Jadi yang pertama, jika fx-nya 0, maka kita sebut tipe itu atau persamaan diferensial order 2 ini bertipe homogen. Gitu ya. Jika fx kita tidak sama dengan 0, bisa bilangan, bisa variabel, maka kita sebut non-homogen atau heterogen. Begitu ya. Jadi nanti ada dua metode. Atau dua tipe, maaf. Nah, jika kita melihat atau mengumpamakan, ya ini seumpama begitu ya. Jadi ini pendekatan untuk menyelesaikan persamaan diferensial itu diumpamakan gitu ya. Nggak tahu ini perumpamaannya kok seperti ini. Itu kita memiliki persamaan tunggal, persamaan nggak linear ini ya. Yang satu persamaan di mana persamaan itu adalah Y sama dengan A E pangkat MX ya, E-nya eksponen ya, eksponen 2,7 berapa itu. Kemudian persamaan ini kita turunkan 1 derajat. Ya, kita turunkan 1 derajat ada derivatif 1 DY per DX jadi A M E pangkat MX. Ini turunan pertama. Turunan keduanya D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan A M kuadrat E pangkat MX. Ya. Jadi kita sekarang punya 3 terminologi. Y-nya sama dengan A E pangkat MX, DY per DX sama dengan AM E pangkat MX, D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan A M kuadrat E pangkat MX. Nah, kita mendekatinya untuk mendapatkan suatu metode penyelesaian itu dengan mengganti atau memulai fx sama dengan 0. Artinya kita dekati dulu metode penyelesaian dengan metode atau pada tipe homogen. Ya. Jika fx sama dengan 0, maka seluruh persamaan tadi, y dy per dx, d kuadrat y per dx kuadrat, kita substitusi ke persamaan 1. Maka kita akan dapatkan persamaan 2. Ya. Jadi semua kita ganti d kuadrat y per dx kuadrat, diganti itu, dy per dx diganti itu. Ya, kita ganti semua, y-nya kita ganti ini, sehingga kita akan dapatkan persamaan panjang ini di persamaan 2. Nah, persamaan 2 masih dengan memakai pendekatan homogen, kita bagi ke persamaan itu di dua sisi dengan A E pangkat MX. Jadi kedua sisi kiri, sisi kanan kita bagi A E pangkat MX. Sehingga akan kita peroleh AM kuadrat plus BM plus C. Nah, saudara-saudara, persamaan kita akan jadi lebih sederhana. AM kuadrat plus BM plus C, yang kalau kita lihat itu mirip persamaan kuadrat. Ya, mirip persamaan kuadrat. Sama dengan 0 ya, persamaan kuadrat. Tetapi dalam hal ini, karena ini persamaan sudah modifikasi, kita nggak bisa sebut persamaan kuadrat, tapi kita namakan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik yang kebetulan ya mirip dengan persamaan kuadrat. Nah, mirip dengan persamaan kuadrat, saudara-saudara, di mana kita nanti biasanya mencari akar-akarnya ya, dengan rumus apa itu? ABC, masih ingat? Rumus ABC ya di SMA atau di perguruan di kalkulus ya, untuk mendapatkan akar-akarnya. Setelah kita dapatkan akar-akarnya nanti, maka kita bisa menentukan jenis penyelesaiannya itu nanti seperti apa. Begitu ya. Jadi ini kita dapatkan satu persamaan karakteristik dari order 2. Ada 3 kondisi, saudara-saudara. Ada 3 kondisi persamaan karakteristik itu. Jadi kita akan lihat saja kasus-kasusnya ya di halaman berikut. Jadi kasus pertama, ini saya buka aja ya. Masih ada yang masih berusaha masuk. Saya admit dulu ya.
Oke, jadi kondisi yang pertama yaitu akar persamaan kuadrat real dan berbeda. Ya, real artinya apa? Nyata ya. Real nyata artinya bukan imajiner. Jadi berbeda dan real. Ya, real, ada yang bilang real juga. Jadi contohnya persamaan kuadrat seperti di atas itu. Kok persamaan kuadrat sih? Persamaan diferensial seperti di atas ya. D kuadrat Y per DX kuadrat plus 5DY per DX plus 6Y. Maka persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat plus 5M plus N, plus 6. Ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan M-nya. Kita dapatkan M sama dengan min 3 ya, dengan pemfaktoran ya, pemfaktoran. Kita dapatkan dua bilangan yang real dan berbeda, min 2 dan min 3. Maka jika kita ketemu kasus seperti ini, akar dari persamaan karakteristiknya real dan berbeda, maka penyelesaian kita nanti adalah patronnya ini, ya, polanya ini, ya. Yaitu apa? Y sama dengan AE pangkat M1X plus BE pangkat M2X. Nah, sekarang saudara tinggal ganti aja. Maka PUPD atau penyelesaian umum persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan A pangkat min 2X plus B pangkat min 3X. Nah, jadi bersama ini kasus yang pertama, kedua akar real dan berbeda, maka penyelesaiannya seperti itu. Bagaimana kalau A dan B kita pertukarkan, misalkan A E pangkat 3X, B kali E pangkat min 2X, bagaimana kalau berbeda begitu? Bagaimana Pak? Gak masalah ya, gak masalah. Saudara bisa ganti C1, C2, saudara bisa ganti AB, saudara ganti bisa CD dan sebagainya ya. Yang pasti menandakan bahwa dua koefisien itu berbeda. Nah, kalau saudara perhatikan jawaban ini, ya, nanti juga kita akan lihat di kasus-kasus berikut, memunculkan dua konstante ya, A dan B. Saudara lihat, A dan B ya, dua konstante. Maka kita sudah pada track yang benar bahwa ini adalah persamaan diferensial order 2. Kalau order 2 kita akan dapatkan dua konstante yang berbeda. Kalau order 1 kita dapatkan satu saja. Sekaligus menjawab pertanyaan yang kemarin. Bagaimana kalau sisi kiri dan sisi kanan keluar konstante? Nggak masalah. Nggak masalah. Saudara bisa lakukan operasi aljabar kalau sudah harga batasnya sudah dimasukkan. Ya. Saudara bisa lakukan pencoretan. Tapi kalau misalnya di soal ini, A dan B itu, meskipun kondisi batas sudah dimasukkan, katakan A2 dan B3, katakan begitu ya, misalnya. Saudara tetap 2 dan 3 itu, A dan B itu tidak bisa saling mempengaruhi. Ya kan? Tidak bisa diperkurangkan, tidak bisa dicorek langsung, nggak bisa. Ya. Kecuali harganya sama, ya bisa dikeluarkan. Tapi nggak bisa dicorek hilang, nggak bisa. Kenapa? Karena yang menyertai kan berbeda ya. Satunya E pangkat min 2X, satunya E pangkat min 3X. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang kemarin. Bagaimana kalau sama-sama C-nya, Pak? Kalau sama-sama C-nya jangan kesusudi. Jangan keburu-buru dicoret, ya, masukkan dulu harga batasnya. Baik, ini kondisi pertama. Ini kondisi kedua, saudara-saudara. Kondisi kedua, saudara-saudara dapatkan akar persamaan karakteristiknya sama dan real. Jadi kalau tadi yang berbeda, tuh, real dan berbeda. Kalau ini real dan sama, bagaimana? Misalnya contohnya seperti persamaan diferensial itu. D kuadrat Y per DX kuadrat plus 6DY DX plus 9Y. Ini persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat plus 6M plus 9 sama dengan 0. Ini sama dengan 0, jangan lupa ya, kan ini kasusnya masih homogen. Maka kalau kita faktorkan persamaan ini adalah jadi M plus 3 kuadrat atau M plus 3 kali M plus 3. Di mana kita dapatkan M1 dan M2-nya sama, yaitu berapa? Minus 3. Kalau kita dapatkan kedua M-nya sama, maka bentuk PUPD-nya adalah sebagaimana di bawah ini. Ya, PUPD adalah Y sama dengan E pangkat MX kurung A plus BX kurung tutup. Jadi ini bentuknya, ya, saudara. Bentuknya
agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kan A E pangkat M1X plus B pangkat E pangkat M2X. Kalau ini enggak. Karena sama, maka Y sama dengan E pangkat MX kurung A plus BX. Gitu ya. Jadi jawaban dari contoh soal itu adalah yang di bawah ya. Y sama dengan E pangkat M-nya 3. M-nya adalah min 3, ini keliru saya. Min 3X, nah catatannya kurang tepat. E pangkat min 3X, A plus BX. Ya. Itu ada kurang ya, ada kurang. Ada pertanyaan, saudara-saudara? Saya pikir jelas ya. Saya pikir jelas. Jadi kalau order 2 tidak terlalu sulit. Sudah lihat aja akarnya apa. Ya itu jawabannya itu saudara mengikuti saja itu. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Jadi nanti di soal itu bentuk soalnya semua seperti ini, Pak. D kuadrat Y per DX kuadrat dan sebagainya gitu, Pak. Ya, kalau order 2 sih bentuknya begini kalau order 2 memang. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya nanti kalau dalam soalnya sesungguhnya sih ya mestinya dari physical problem ya. Ya, makanya saudara diajari physical problem sama Pak Anas ya. Masih ingat ya? Physical problem, saudara dapatkan order 2, terus penyelesaiannya bagaimana? Nah, gitu kan ya. Kalau ini kan strategi penyelesaian saja. Ya. Jadi kemampuan ini adalah bagian akhir dari suatu penyelesaian physical problem ya. Mestinya metode apa? Pengetahuan ini ada di kalkulus ini mestinya. Saya ulang ini tapi. Ya, tapi nanti mungkin untuk soal-soal ya tidak akan terlalu ya physical problemnya mungkin tidak terlalu sulit barangkali. Ada pertanyaan lain? Saya lanjutkan ya. Ini kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang ketiga, saudara-saudara, adalah akar-akar persamaan karakteristik itu adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks ya, ada bilangan kompleks itu memiliki bagian real dan bagian imajiner. Ya. Imajiner adalah biasanya apa? Akar min 1. Ya. Jadi misalnya didapatkan suatu bilangan, di sini diberi nama M, gitu ya. Alfa plus beta I itu imajiner. Ya. Maka PUPD-nya, patronnya adalah E pangkat Y sama dengan E pangkat alfa X kurung A cos beta X plus B sin beta X. Ya. Jadi yang alfa adalah bagian realnya, kemudian beta sebagai radiannya atau sudutnya adalah bagian dari koefisien imajinernya. Gitu ya. Nah ini saudara diberikan contoh. Contohnya D kuadrat Y per DX kuadrat plus 4DY per DX plus 9Y sama dengan 0. Bagaimana PUPD-nya? Sebagaimana biasa, saudara-saudara ya rubah dulu persamaan diferensial order 2 itu menjadi persamaan karakteristik yang dimana mirip sekali dengan persamaan kuadrat. Ya, saya dapatkan M kuadrat plus 4M sama plus 9 sama dengan 0. Jika saudara-saudara lakukan pemfaktoran, sulit. Maka dilakukan rumus ABC. Ternyata dengan rumus ABC,
Didapatkan min 2 plus minus akar 5i. Ya, akar 5i. Ya, sehingga sekarang kita punya jawaban M kita, bagian realnya adalah min 2, bagian imajinерnya adalah akar 5. Ya, akar 5. Maka kita PUPD kita adalah Y sama dengan E pangkat min 2X, karena real kita min 2. Kemudian A cos akar 5, ya, karena kita betanya akar 5, X plus B sinus akar 5, X. Jadi itu jawabannya, saudara-saudara. Nah, ini mengenai metode order 2 untuk metode homogen. Jadi untuk tipe-tipe homogen order 2, ya, untuk tipe-tipe homogen order 2, bukan metode homogen, salah tadi saya. Metode homogen itu kan yang order 1. Adalah ditentukan oleh akar, jenis akar dari persamaan karakteristiknya. Ya. Ada yang akar berbeda real, akar sama real, akar kompleks. Jadi itu ditentukan 3 kasus itu. Saudara tinggal ngikuti saja, nanti jawabannya itu mengikuti pattern yang mana, mengikuti pola yang mana, mengikuti formula yang mana. Jadi nanti disesuaikan. Jadi kemampuan yang diperlukan di dalam hal ini adalah kemampuan menemukan akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Ada pertanyaan mungkin? Dengan ini sebenarnya saudara-saudara sudah punya banyak metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 1, order 2. Ya. Order 1, saudara-saudara sudah mengenal berbagai metode itu. Kemudian ini order 2, cuma ini, 3 ini aturannya. Ini untuk homogen, kita lihat sebentar lagi heterogen. Ya. Heterogen, tapi tidak terlalu sulit juga sebenarnya. Jadi istilahnya ada prosedurnya itu sudah jelas, sudah patronnya itu sudah jelas. Ada pertanyaan? Oke.